kita persiapkan sebelum daftar SBMPTN? Apa aja? Yuk langsung kita bahas di video kali ini. Media Channel, 5 hal yang harus kita persiapkan sebelum daftar SBMPTN. By the way, kalian udah tahu kan kapan daftar SBMPTN? Ya, bener banget, mulai dari 23 Maret ya sampai 15 April. Nah, nanti teman-teman bisa langsung daftar sesuai website yang dikasih ya. Biasanya sih kemarin tetap sama di portal LTMPT gitu ya. Cuma nanti ada menu untuk SBMPTN gitu ya. Nah, kira-kira menuju beberapa hari gitu ya pembukaan pendaftaran SBMPTN, kira-kira apa aja sih yang perlu kita siapin dari sekarang biar nanti pas daftar tuh nggak panik, nggak pusing lagi, nggak banyak mikir gitu ya, sampai nanti mungkin nunda-nunda terus akhirnya nanti ada kesalahan lagi gitu kan. Nah, mendingan kita persiapin dari sekarang biar ya lebih tenang aja gitu ya menghadapi UTBK SBMPTN 2022. Mungkin teman-teman juga udah pada mulai belajar intensif ya kan, karena hamin berapa bulan lagi nih menuju UTBK ya kan. Nah, kalau misalkan deket-deket bulan UTBK nih teman-teman belum tahu tujuannya nanti mau kemana, itu juga agak stres ya. Makanya biar nggak stres, sekarang harus dipersiapin nih teman-teman strateginya ya. Langsung aja kita bahas apa aja yang perlu kita persiapkan sebelum daftar SBMPTN. Yang pertama nih teman-teman, tentang informasi administrasi sebelum daftar SBM. Jadi kemarin kan kita udah buat akun LTMPT ya untuk yang teman-teman gap year dan juga teman-teman yang nggak masuk kuota SNM ya. Kalau yang udah daftar SNM kan itu harus nunggu dulu pengumuman SNM ya, tanggal 29 Maret ya, baru bisa daftar SBM. Nah, buat teman-teman yang memang ikut SBM-nya, kemarin udah bikin akun LTMPT ya kan, itu pastikan informasi pribadi kalian itu sesuai ya, nggak ada lagi kesalahan-kesalahan ya. Kalau misalkan masih ada kesalahan, coba minta tolong untuk ke helpdesk-nya LTMPT gitu ya, apakah bisa diperbaharui atau enggak, atau mungkin ada solusi-solusi lain gitu. Nah, kalau misalkan informasi ini udah selesai gitu ya, udah nggak ada kesalahan lagi, itu kan bisa meredakan sedikit lah ya, karena biasanya kesalahan dari administrasi itu bisa mempengaruhi juga untuk peluang kalian di UTBK. Oke? Nah, terus yang kedua nih teman-teman, setelah kalian memastikan informasi administratif kalian ya, yang kedua ini pastinya yang paling penting, kalian tuh mau kemana sih di UTBK tahun 2022 ini? Kalian udah punya tujuan belum nih ya? Oh, aku mau masuk jurusan ini di kampus yang ini gitu ya. Kalau misalnya kalian belum menentukan, itu bakal pusing juga ya kan, itu bakal mempengaruhi juga cara belajar kalian, apa aja yang harus kalian pelajari materinya gitu kan. Kalau kalian nggak tahu mau masuk mana, ya jatuhnya jadi ngawang gitu ya, jadi berangan-angan aja gitu ya. Nah, makanya teman-teman harus pastiin dari sekarang, mulai cari lagi informasi lebih dalam tentang jurusan-jurusan. Kira-kira yang sesuai sama passion kalian tuh jurusan apa? Ya kalau kalian lihat peluang kerja, ya bisa juga kalian cari gitu ya. Mana sih yang peluang kerjanya tuh sesuai sama apa yang kalian mau gitu kan? Terus mana yang kira-kira memang peluangnya tuh besar untuk kalian coba jurusannya. Kalau misalkan mau ambil jurusan yang ketat banget, berarti kalian harus udah punya plan dong ya, bahwa belajarnya, effortnya juga harus berkali-kali lipat. Tapi kalau kalian mikir, aduh aku kayaknya nggak mampu nih kak untuk ambil jurusan yang ketat, boleh pilih jurusan yang skornya, nah skor amannya atau nilai aman nasionalnya itu bisa memenuhi di nilai kalian gitu ya. Jadi harus pertimbangannya matang ya teman-teman. Meskipun di SBMPTN ini nggak seperti SNM ya, pemilihan jurusannya dan PTN-nya nggak harus sedomisili, nggak harus melihat keketatan yang lebih ketat di urutan pertama atau dan lain-lainnya lah gitu ya. Itu nggak selalu seperti itu kalau di SBM. Jadi lebih fleksibel dan diutamakan dari prioritas kalian aja. Makanya, nah supaya tahu mana yang mau diprioritaskan, pastikan kalian harus tahu dulu jurusan apa yang mau kalian ambil. Nah teman-teman, jadi bisa cek dari sekarang ya, boleh klik di bit.ly/dt/SBMPTN. Di situ ada dari LTMPT ya, data-datanya untuk jurusan dan juga lengkap dari data daya tampung dan peminat serta keketatan. Jadi teman-teman bisa cek langsung gitu ya. Oke, nah kalau misalkan teman-teman udah milih nih, aku mau jurusan ini, PTN-nya ini.
2 jurusan ya teman-teman maksimal ya, dari 2 PTN yang berbeda. Nah, yang ketiga selanjutnya nih ya, teman-teman pasti harus memilih pusat UTBK nanti. Nah, ini ada beberapa berita yang keliru nih kayaknya ya. Soalnya banyak banget yang nanya kayak gini, Kak, kalau misalkan kita mau ke Universitas Brawijaya tapi kita dari Kalimantan, apakah kita harus tesnya itu ke Brawijaya gitu ya? Pusat UTBK-nya harus di Brawijaya biar peluangnya lebih besar katanya gitu ya. Oke, ini kita klarifikasi ya teman-teman ya. Pusat UTBK tidak mempengaruhi peluang kalian di SBMPTN. Oke, jadi kalau kalian dari Kalimantan mau ambil jurusan di UB misalnya, nggak harus di UB tesnya gitu ya. Tapi pusat UTBK itu dipilih berdasarkan domisili kalian aja yang paling dekat gitu. Sebenarnya bebas ya teman-teman mau pilih di mana aja. Cuman saran, nah pilih yang dekat sama domisili. Kenapa? Karena biar hemat biaya ya. Kalau misalkan yang jauh-jauh kan lumayan PR ya, ngeluarin biaya lagi untuk transportasinya gitu. Jadi pilih yang deket aja ya teman-teman ya. Tenang aja, ini nggak akan mempengaruhi peluang apapun di UTBK SBMPTN. Oke? Nah, jadi teman-teman kalau misalkan udah tahu ya pilih pusat UTBK-nya di mana aja gitu ya. Atau teman-teman bisa cek dulu misalkan di provinsi kalian atau di kota kalian nih ada nggak sih pusat UTBK-nya yang paling deket. Biasanya ya minimal ada 1 lah ya. Kalau nggak ada ya cari yang di luar dari kota kalian gitu ya, tapi yang paling deket gitu. Oke, next teman-teman, setelah kalian tadi memikirkan nanti pusat UTBK-nya mau pilih di mana gitu ya, yang keempat ini sebenarnya masih berhubungan sama poin kedua tadi sih ya, tentang jurusan. Kalau teman-teman sudah pilih jurusan dan PTN, berarti teman-teman juga harus memastikan kalian masuk kelompok ujian apa. Karena kelompok ujian ini akan mempengaruhi materi yang bakal kalian pelajari untuk UTBK. Oke, kita ingat kembali ya, untuk kelompok ujian itu ada 3 teman-teman di SBMPTN. 1 ada Saintek ya. Saintek ini kalau kalian dari jurusan apapun ambil jurusan di PTN-nya itu semuanya IPA ya. Misalnya kalian dari anak IPS atau kalian dari anak bahasa, kalian dari anak SMK, dari anak madrasah misalnya ya, keagamaan, tapi pengen ambil pertama jurusan farmasi gitu ya, terus keduanya pengen kesehatan masyarakat, itu kan dua-duanya dari IPA ya, berarti nanti ambil tesnya Saintek kelompok ujiannya. Oke, jadi nggak lihat latar belakang kalian di SMA-nya itu jurusan apa ya, gitu ya. Terus yang kedua, sosum. Nah, sosum nih sama. Kalau misalkan dua-duanya jurusan yang diambil di PTN-nya itu dari IPS. Nah, itu baru sosum kelompok ujiannya ya. Yang ketiga itu ada kelompok campuran. Nah, kalau campuran ini berarti satunya jurusan IPA, satu lagi jurusan IPS. Oke, jadi itu kalau campuran tuh tesnya nanti lebih banyak gitu. Nah, nantinya teman-teman, kelompok ujian ini akan mempengaruhi subtes di UTBK-nya. Ya, misalkan teman-teman ambil Saintek, berarti ujiannya nanti itu dari mulai TPS ya, terus bahasa Inggris, dan satunya lagi TKA. TKA-nya itu TKA Saintek ya, yang isinya tuh matematika, fisika, kimia, biologi gitu teman-teman. Kalau TPS semua kelompok ujian sama ya, ada penalaran umum, pengetahuan kuantitatif, ada pemahaman dan pengetahuan umum, dan ada juga pemahaman bacaan dan menulis gitu ya. Jadi itu sama ya kalau misalkan untuk yang TPS ya, cuman bedanya tuh di TKA-nya tadi. Kalau teman-teman yang pilih kelompok ujian sosum, berarti TKA-nya itu TKA sosum yang isinya ada sosiologi, geografi, sejarah, dan juga ekonomi gitu. Sisanya sama ya. Kalau yang kelompok ujian campuran gimana? Yaitu berarti semuanya. Dari mulai TPS, bahasa Inggris, terus TKA Saintek, dan juga TKA sosum. Banyak kan ya. Jadi untuk teman-teman yang mau ambil kelompok ujian campuran, effortnya harus lebih-lebih lagi, oke? Nah, itu ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kalian udah tahu tadi jurusannya apa, pastiin lagi kalian kelompok ujiannya itu masuk yang mana. Yang terakhir nih teman-teman ya, tentang biaya pendaftaran UTBK. Nah, coba dipersiapin dari sekarang ya, karena ini untuk biayanya agak berbeda-beda ya. Untuk teman-teman yang ambil kelompok ujian tadi ya, Saintek atau sosum, itu biayanya Rp200.000 ya. Oke, kalau teman-teman yang ambil campuran, nah ini agak sedikit lebih mahal, yaitu Rp300.000. Oke, tapi ini lumayan masih terjangkau ya untuk harganya kalau dibandingkan dengan jalur-jalur yang lain. Makanya UTBK ini terbilang masih sangat-sangat terjangkau gitu. Oke, ya jadi ada 200.000 sama 300.000 ya. Jadi ini harus dipastiin lagi tadi kelompok ujiannya kalian masuknya kemana. Nah, terus gimana Kak kalau misalkan aku pendaftar KIP kuliah? Nah, teman-teman yang udah daftar KIP kuliah dan
udah memastikan ya di KIP kuliahnya itu pilih jalur seleksi SBM gitu ya. Nanti ketika teman-teman daftar SBM pasti di situ ada catatannya ya, atau apa ya, tanda ya, kalau teman-teman itu terdaftar sebagai pendaftar KIP kuliah. Jadi nanti ketika teman-teman udah ya istilahnya simpan permanen gitu ya, finalisasi gitu ya, itu bakal ada info bahwa teman-teman gak harus bayar UTBK-nya ya. Jadi kalau teman-teman yang udah terdaftar KIP itu gratis ya, jadi nggak harus transfer lagi ya, udah otomatis di situnya. Jadi nggak usah khawatir, pasti ada tandanya kalau teman-teman itu terdaftar sebagai pendaftar KIP dan untuk biaya UTBK-nya digratiskan. Oke? Nah, jadi itu dia teman-teman ya 5 hal penting yang harus kalian persiapkan sebelum daftar SBMPTN, dan jangan lupa daftar SBM dari tanggal 23 Maret sampai 15 April. Nggak ada lagi yang lewat-lewat deadline ya. Semoga nanti dilancarkan, nggak ada error-error lagi di websitenya ya. Jadi teman-teman bisa dengan tenang untuk daftar SBMPTN ke depannya. Oke? Itu aja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat and see you in the next video. Dah!